Wabarakatuh sahabat Tani Rudian ya. Ketemu lagi di channel saya seputaran tentang tanaman durian. Nah, di sore kesempatan kali ini saya posisi di blok paling hulu sungai sendiri ini. Ya, di bawahnya persis sungai. Dan ini malah lahan bekas sawah. Sebelum saya bayar dan saya tanami durian gitu ya. Durian dan awalnya pisang gitu ya, tumpang sari, dan sisa-sisa pisangnya juga masih ada, tapi pisang tanduk. Ini saya akan informasikan kemarin yang di 2 minggu yang lalu tuh saya kasih pupuk ini ya. Pupuknya pupuk anorganik sih, pupuk NPK 1616. Makanya saya rutin tuh update setelah beberapa hari tidak dikontrol lagi, itu rasanya itu nggak tenang sahabat, karena tahu sendiri ya, sekalipun menurut saya tepat dosis gitu, tepat hara ya kan, tepat waktu, tapi ya paling tidak ada sedikit riskan lah ya hasil dari pemupukan dengan organik itu. Tapi saya punya prinsip juga dan punya keyakinan tersendiri kalau NPK itu ya sangat efektif lah di musim hujan ya, saya rasa seperti itu. Ya buktinya ini tidak masalah. Mungkin sebelum saya kesini di sore hari ini, minggu-minggu yang lalu mungkin terubus terus ini ya, karena ini nampak sudah mulai menua juga nih. Cuma ini nih yang menyusut, boleh lihat daunnya. Ini misalkan kalau daunnya tidak bagus, tidak glowing, tidak eksotik, itu ya maklum ya sahabat ya, maklum, jangan bully. Soalnya belum melakukan sama sekali di tahun-tahun ini, bahkan dari musim kemarau kemarin masih sida seperti yang saya informasikan di video-video saya sebelumnya di tanaman durian yang baru tanam khususnya. Oke, ini untuk usia 3 tahun sahabat. Ini nampak tidak tinggi karena saya pangkas ya, tunas atas. Nah, dan ini sebenarnya itu yang membentuk vertikal ini, dia tadinya batang sekunder sahabat ya, yang membentuk horizontal. Kemudian dia sendiri menjadi pengganti daripada batang utama setelah saya pemangkasan batang utama sebelumnya. Karena salah satunya ini mengejar matahari sahabat ya. Jadi kalau dua-duanya itu mengejar matahari, dengan yang satunya akan saya pangkas gitu. Jadi jangan sampai membentuk rupi. Dan ada sebagian di bawah tadi membentuk rupi, salah satunya akan saya pangkas karena tetap aja untuk jadi batang utama itu kan harus satu, harus singkal dia, harus tunggal. Jadi nutrisinya biar fokus ke salah satunya dan biar cepat besar juga gitu maksudnya. Gitu, setelah kita memberikan pemupukan ataupun dia sendiri akarnya dengan inisiatifnya memanfaatkan unsur hara yang ada di permukaan tanah kan gitu. Ya lambat laun semakin lama atau usianya semakin tua, dia akan lebih menyesuaikan juga atau lebih mandiri terhadap lingkungan, dan penyerapan unsur hara akan semakin banyak untuk nutrisi yang dia dapatkan. Makanya tidak heran kalau buah pertama itu suka banyak kejadian buahnya kurang maksimal, kurang perform. Ya wajar aja ya, karena namanya juga belum ideal, belum usianya belum lama gitu kan, ditanam di lingkungan kebun kan biasanya seperti itu. Jadi biasanya kalau durian tuh ya syukur-syukur bagus gitu, syukur-syukur bagus. Makanya tanaman buah itu dari awal sejak dini nutrisi terus diperhatikan ya, biar buahnya itu walaupun buah pertama itu sangat maksimal kan gitu, nilai produktivitas dan kualitas buahnya itu sendiri. Jadi jangan sampai namanya buah premium, buah bibit dari unggulan, rasanya tidak seperti yang kita sebutkan tadi kan gitu. Paling tidak ya sesuai dengan namanya, sesuai dengan varietas ya kan gitu. Rasanya bahkan harus lebih daripada yang kita bayangkan rasanya, kalau bisa lebih daripada ekspektasi kan gitu. Ini ke alpukat juga, ini alpukat sebenarnya jaraknya dekat, cuma kalau memang nanti makin geser ya akan tetap saya pangkasin pelan-pelan. Ini usia untuk 3 tahun, tanam bibitnya kecil sama-sama seperti durian yang barusan itu. Tahu sendiri kan, saya di video-video sebelumnya nanam durian tak pernah ada yang lewat daripada 1,30 meter gitu, enggak. Tetap aja saya di bawah 1 meter, bahkan ada yang 2 jengkal jari, mungkin bisa 30 cm, 35 cm saya tanam itu.
Cuma kan terubusnya cepat gitu ya, dan penanaman juga serta tanahnya juga kan itu harus mendukung pH-nya. Jadi nggak disamakan sih, masing-masing orang kan beda cara, beda lahan, beda MDPL juga kan, metode perawatannya juga beda kan gitu. Nah seperti ini alpukatnya juga. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu dan kesempatan di bulan 6 kan nanti hujan sudah mulai tidak ekstrim ya intensitasnya, jadi akan saya latih dengan pupuk MKP aja untuk pupuk monokalium fosfat, boron, kaeton. Di video-video sebelumnya juga kan ada pohon alpukat bahkan usia di bawah 3 tahun udah saya buahkan gitu dengan pupuk yang saya sebutkan barusan. Alhamdulillah oke, gol ya. Itu untuk alpukat. Ini kita kembali ke tanaman durian matahari. Sebelumnya ini matahari ini kan pernah meranggas gitu kan. Saya bantu dengan penyiraman karena di sini kan, wih lihat sendiri kan. Tuh kalau musim panas kan wih ngeri sekali ya, mataharinya langsung nerobos kemari kan gitu. Makanya kadang-kadang saya bantu itu tumpang sari dengan tanaman pisang selain kebutuhan juga. Tujuannya tak lain adalah untuk melindungi. Peneduh lah. Kalau udah di masa generatif ya jangan sebenarnya. Boleh sih boleh ya, penting jarak tanam pohon pisang itu jangan didekatkan di depan. Nah ini meranggas sebenarnya tadinya. Alhamdulillah bagus. Tidak meranggas ya. Dibantu dengan pupuk NPK 1616. Dan ini kalau daun tuanya kuning begini normal dalam pertumbuhan suatu tanaman gitu. Karena untuk mengganti, dia menggugurkan daun tuanya dan diganti oleh regenerasi daun muda seperti daun terubus kan gitu. Nah, diganti regenerasinya, makanya ya dibantu aja, dibuangin sama saya tuh. Tapi kalau ciri-cirinya daun tidak sehat itu, durian tidak sehat, dingin-dingin aja berguguran, itu jamur kan biasanya. Tapi alhamdulillah sekalipun ini diguyur hujan, karena di sini bukan daerah rawan banjir, sekalipun ini rata lahannya ya, datar, tapi alhamdulillah jarang ada kejadian, hampir tidak pernah kejadian selama saya menggarap lahan di sini kan gitu. Kita yang kecil-kecilnya aja, itu tadi kan yang 3 tahun. Nah ini juga sulit besar sahabat, sulit besar tadinya ya. Ini pestisida, sabar aja nanti kalau musim panas akan saya lakukan pestisida biar tidak boros obat gitu. Karena yang dirawat tuh bukan cuma di sini aja duriannya. Saya lakukan pemangkasan pada cabang bawah. Tujuannya supaya dia cepat naik pertumbuhannya ke atas. Dan alhamdulillah sekarang seperti ini untuk D24. Mudah-mudahan di buah pertama perform, dan nanti bulan puasa akan saya lakukan pemupukan kembali selagi ada hujan dengan pupuk NPK. Oke sahabat, ini duri hitam tuh gede di sana. Kita ke durian montong aja dah. Durian yang satunya ini nih. Ini tunas atas itu kan setelah dipruning jadi cabang V ya. Tapi salah satunya saya potong dan nutrisinya fokus ke batang tunggal. Jadi satu seperti ini. Ya, bentuk vertikal lurus. Dan alhamdulillah sangat kekar sekarang ya. Ini padahal bibit-bibit kecil yang saya tanam dulu itu. Tapi alhamdulillah gemuk sekali. Ya ini pemangkasan tunas air gak dilakukan sekarang. Nanti kalau saya memang mau melatih, akan saya buangin tipis-tipis kembali dan kemudian melakukan pemupukan buah. Boleh kali dibuahkan ya, kalau sekiranya sampean kebelet susah segini atau sahabat sendiri yang kebelet, ya buahkan, tapi jangan banyak kan begitu. Sebenarnya sih enggak lah ya, enggak. Sabar aja. Nah ini juga ya, setelah melakukan pemupukan, ini banyak, bukan cuma ini aja ya, yang usia di bawah 1 tahun, usia yang 10 bulan gitu. Bagus juga pertumbuhan, hanya saja rumput nih dibersihkan pun masih seperti ini. Daunnya sehat ya, terubus-terus setelah diberi pupuk kemarin, hanya saja belum melakukan pestisida, insek maupun fungi. Tuh.
seperti ini. Akarnya coba, ini batangnya juga sangat kekar sekali, dan daunnya juga hijaunya hijau pekat ya sahabat ya, boleh dilihat hijaunya hijau pekat sekali, dan alhamdulillah tidak menyusahkan saya. Tidak bikin khawatir lah istilahnya kan gitu. Sangat sehat pertumbuhannya. Gimana kalau kita tunjuk durian bawor? Baik, kita tunjuk durian bawor. Ini mungkin mau 2 tahun lah usianya nih ya. Ini kalau mau dibuahkan idealnya ya 3 tahun lagi lah. Percabangannya dulu dilihat, nanti jangan asal membuahkan sih sebenarnya durian itu. Kalau istilah orang Jawa bilang heman-heman gitu. Kita mau nungguin pertumbuhan seperti itu, pertumbuhan tumbuh seperti ini tuh sangat membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama gitu. Makanya kenapa di daerah sana jarang orang yang berminat bertani, karena hasil tani itu kan lama gitu kan. Cuman kalau kita sabar dan sekaligus ada usaha lain, sebenarnya sih tidak masalah, malah jauh lebih baik kan investasi. Terus kita nggak mau capek ya nyuruh orang gitu. Saya ke duri hitam sahabat. Duri hitam itu usia 1 tahun, tapi sangat cepat pertumbuhannya. Ini dengan sama pupuk yang sama NPK. Ini terus saja melejit ya, padahal udah saya pangkas aja. Hampir 3 meter. Padahal terus saya pangkas sahabat ini. Memang cukup dikenal duri hitam itu pertumbuhan sangat cepat, dan itu pun terpulang kepada kitanya. Artinya kita sendiri yang rajin melawat ya, insya Allah tanaman durian pun akan cepat juga pertumbuhannya. Namun malah sebaliknya, jika kita tidak mau merawatnya ya tahu sendiri kan, lambat pertumbuhannya. Ini cuma ganti tahun aja, dulu kan masih di polybag kecil sekali, dan sekarang Masya Allah luar biasa pertumbuhannya, sangat cepat. Ini di belakangnya banyak pohon pisang tapi jauh sahabat kemari. Oke sahabat ya, saya update durian yang lainnya seperti bawor. Nah barusan duri hitam ini malah lebih dulu ditanam dibanding dengan duri hitam barusan. Tapi pertumbuhannya sangat baik sekali duri hitam satu. Mudah-mudahan mulus lah, biarin, gak usah diomelin. Nah ini dia nih, si bawor. Ini saya akan dataran atas saja, yang bawah nantilah di next video saya update yang bawahnya ya. Seperti ini, tapi ini tinggi juga sebenarnya sahabat ya, udah lumayan tinggi. Butuh waktu 2 tahun lagi, yang penting sabar. Terus rawat pupuk lagi nanti di bulan puasa ya. Lewat 1 bulan pupuk, selagi ada hujan. Ini durian matahari. Ini nampaknya seperti durian matahari jumbo. Ini kan banyak nih cabangannya. Ini setelah saya buangin ya barusan, banyak tunas-tunas tumbuh. Biar dia nanti ini jadi batang utama. Setelah saya buangin tunas airnya dan lari ke sini nutrisinya, dan ini akan cepat insya Allah. Apalagi kalau ini dibuang nih, digergaji di sini, akan jauh lebih cepat lagi fokus ke sini ya. Biarin aja yang bawahnya ini, biar seper gitu nanti buahnya. Yang penting nggak sampai nyentuh tanah doang, itu aja. Ya seperti bawor ini kan. Bawor aja lihat kayak gini pertumbuhannya. Ini di bawah usia, malah di bawah usia 2
Ya 2 tahun ada sih karena bibit kecil yang saya tanam, tapi pertumbuhannya wow super sekali sahabat. Ini malah kita jalan ke alpukat. Alpukat ini baru 40 hari masa tanam. Belum saya pupuk susul ya, belum melakukan pupuk susulan alpukat Mickey. Kan saya kasih lah besok-besok. Ini waktu sekarang nggak menentukan atau nggak mengizinkan. Oke, ini durian-duri hitam. Yang dimana durian-duri hitam di sini sempat merangkas. Alhamdulillah pulih kembali sahabat ini. Kita tahun depan ini boleh dilatih ini kayaknya nih. Ini kan udah pecah-pecah juga. Sebenarnya ini kalau dideketin ini gede kalau lihat begini. Ini udah bisa kalau cuma satu. Ini usia 3 tahun. Kalau mau bulan 6 saya latih, kemungkinan ya pas dipanen usia 4 tahun kan gitu. Karena durian ini kan bisa sampai 4 bulan itu baru selesai panen. Jadi usianya pas begitu panen ya usia 4 tahun. Jadi buahnya jangan dibanyakin gitu.